Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang pasti mempunyai masalah dan pergumulan hidup masing-masing. Tapi tidak semua orang bisa bertahan melewati setiap pergumulan yang ada. Ada yang mengalami kebimbangan dengan mungkin saja mempertanyakan kasih dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, melewati firman Tuhan hari ini adalah jawaban bagi kita dari setiap pergumulan yang kita alami. Yaitu pergumulan bukan hanya tidak akan menggagalkan kasih Allah kepada kita, tapi justru melewati pergumulan ada bukti dari kasih Allah. Artinya Allah mengasihi kita di dalam dan melewati penderitaan hidup. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Intinya terletak pada satu kata, yaitu didikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar beberapa hal melewati perenungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jika hari ini kita berhadapan atau bergumul dengan berbagai macam penderitaan hidup, hal itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh penerima surat Ibrani. Itu bagaimana mereka mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Mereka juga harus berhadapan dengan ajaran sesat, sehingga mereka mulai menjadi lelah bahkan berputus asa. Yang kedua, penulis kitab Ibrani memandang situasi ini sebagai bentuk didikan Allah yang mendisiplinkan atau memberikan sebuah pengajaran untuk kebaikan kita. Yang ketiga, apa yang mau dibuktikan oleh Allah melewati pergumulan hidup yang kita alami? Bapak Ibu Saudara-saudari, penderitaan hidup memang bisa saja melemahkan iman pengharapan seseorang. Tetapi di mata penulis kitab Ibrani, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen itu dapat memberikan dampak positif. Artinya, kesengsaraan tidak seharusnya mengaburkan kasih Allah. Sebaliknya sebagai salah satu bentuk didikan Allah yang membuktikan dua hal dalam kehidupan kita, yaitu kasih Allah kepada kita dan status kita sebagai anak-anak Allah. Justru malah dipertanyakan jika kita tidak pernah mengalami persoalan dalam hidup ini. Mari kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8, demikian dikatakan kepada kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian hal yang keempat, apa hasil dari didikan Allah melewati penderitaan hidup? Allah mendidik atau mendisiplinkan kita bukan untuk mengekang kita,
tetapi demi kebaikan kita. Lalu apa saja kebaikan yang Tuhan pikirkan pada saat Ia mendidik kita melewati pergumulan hidup? Ada 3 hal yang boleh kita renungkan Ibu Bapak, Saudara-saudari. Yang pertama, kehidupan. Ayat 9 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi hal pertama, kebaikan Allah yang dapat kita rasakan melewati penderitaan adalah kehidupan. Dalam hal ini bukan hidup kekal Bapak Ibu, Saudara-saudari. Karena hidup kekal bukan kita terima melewati perbuatan, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Tetapi kehidupan dalam hal ini adalah kualitas hidup kekal kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, kekudusan. Ayat 10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekudusan di sini mengarah kepada kekudusan yang terus-menerus atau progresif. Ini tentang proses menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi selama proses ini penderitaan seringkali menjadi alat yang efektif. Artinya iman kita diuji, karakter kita dibentuk, kesombongan kita ditaklukkan, motivasi kita dimurnikan, dan tujuan hidup kita dibelokkan untuk menuju kemuliaan namanya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari. Misalnya Ayub semakin mengenal Allah dengan dimensi yang baru setelah ia melewati pergumulan hidup yang luar biasa. Kemudian Paulus belajar untuk rendah hati, menyadari kasih karunia Allah dan mengalami kekuatannya melewati duri dalam daging. Bahkan Yesus sendiri sebagai anak Allah pun belajar untuk taat dalam segala kesusahan yang Dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, hal yang kita terima melewati penderitaan hidup, didikan Tuhan adalah kedamaian dan sukacita. Ini adalah proses, karena kedamaian tidak muncul di awal. Yang penting adalah titik akhir. Akar semua didikan atau disiplin yang Allah berikan melewati penderitaan memang pahit, tetapi buahnya pasti manis. Pada akhirnya yang perlu kita ingat juga melewati firman Tuhan hari ini adalah bahwa penulis surat Ibrani tidak menjanjikan bahwa keadaan atau kedamaian bahkan sukacita akan muncul pada saat situasi orang-orang Ibrani diubahkan oleh Tuhan. Situasi mungkin tetap sama, tetapi yang berbeda adalah orangnya. Jadi dengan terus-menerus berjalan dalam kebenaran, seseorang pasti akan menerima sukacita dan kedamaian yang melampaui segala akal. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.